tiga rangkuman hidup. Dunia ini fana, dunia ini ujian, dan dunia ini tempat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi aghna wa aghna. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara zawjaini minadh dzakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyhi nabiyil huda habibina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu maqaman mahmuda. Amma ba'du, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Apa saja yang ada di sisi kamu pasti akan lenyap. Ma indakum yanfad, ya. Apa saja yang ada di sisi kamu pasti akan lenyap. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Walanajziyanna alladziina sabaru. Kami, kata Allah, pasti akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik yang melakukan amal soleh itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat, dengan catatan amal soleh yang dilakukannya itu didasari oleh iman. Falanahyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik,
lanajziyannahum, dan kami pasti akan memberi balasan ganjaran kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Surat An-Nahl ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah surat yang ke-16 di dalam Al-Quran. Nahl itu artinya lebah. Karena dalam surat itu Allah menceritakan tentang perilaku dan keistimewaan lebah itu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, para keistimewaan, para bapak kepala BPT, bapak dan ibu, para ASN yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak dan ibu, pada pagi ini kita bertitik tolak dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat berapa tadi Bu? Ayat 96 sampai 97. Bapak dan Ibu, seorang muslim, seorang mukmin, laki-laki dan perempuan harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang istimewa. Semua ayat Al-Quran itu punya keistimewaannya masing-masing. Itu yang penting. Tidak ada ayat Al-Quran yang tidak istimewa, karena dia datang dan diturunkan oleh Yang Maha Istimewa. Lantas terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, apa keistimewaan surat An-Nahl ayat 96 sampai 97? Ayo, apa keistimewaannya? Keistimewaan surat An-Nahl ayat 96 sampai 97 adalah ayat yang dua ayat ini merangkum makna dan hakikat tujuan hidup manusia di dunia ini. Apa arti hidup manusia di dunia ini dirangkum oleh surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin tahu apa sebenarnya hakikat makna hidup kita di atas dunia ini, lihat surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Hebatnya lagi bapak dan ibu, hebatnya lagi, surat An-Nahl ayat 96 sampai 97 ini merangkum makna dan hakikat hidup manusia di atas dunia ini dalam 3 kalimat. Nah ini ya, dalam 3 kalimat. Mari kita lihat, mari kita buktikan. Yang pertama, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Ya, apa yang ada di sisi kamu pasti akan lenyap. Ya kan? Apa saja yang kamu miliki, apa saja yang kamu punyai, apa saja yang ada dalam genggamanmu, suatu saat pasti akan lenyap. Kalau tidak kita yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kita, pasti akan lenyap.
Dan apa yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal, itulah yang abadi. Berangkat dari potongan ayat ini, maka rangkuman hidup yang pertama adalah dunia ini fana. Ya Pak? Apa? Dunia ini fana. Itu rangkuman hidup yang pertama. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya orang, lantas apa yang abadi, apa yang kekal di atas dunia ini? Apa jawabannya? Tidak ada. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Tidak ada. Coba, tidak ada. Makanya Imam Syafi'i, salah seorang ulama besar kita, mengatakan, kalau ada orang yang menganggap, yang merasa dunia ini kekal, dunia ini abadi, dia sudah tertipu karena kebodohannya. Tertipu. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Bu, pertanyaan mungkin ibu, kapal apa? Sarang ke atau sewaktu gigi kita masih lengkap dulu, pada jumlah gigi gitu. Waktu lampu dulu pada jumlah. Kalau mau ada lampu lego. Berapa gigi kita jumlahnya waktu masih lengkap? 32, ya kan? Boleh dihitung tuh. 32 gigi itu. Kalau masih langkok. Mukiro tak sadonya dengan lampu. Adunan hilang cek, adunan hilang buok, atau tapi mungkin nanti 30 ada. Gigi kita dulu kalau lengkap di 32, tapi berjalan, ya, perjalanan dengan perjalanan hidup kita berangsur-angsur hilang gigi itu berada di dalam malam itu bapak padian saja Pak Ibu bangga terjatuh no baralah kerancannya kalau sampai muamuk ini lalu 8 kalau masih lampu gigi gua masih lama juga kalian baru coba masih lama juga cangkau jin itu baru tapi dia tidak lampu gigi golek lamen bola opor kanan opor kiri lah baru payah opor juga. Kenapa kita tidak bisa mempertahankan gigi kita sendiri? Dia berada di mulut kita tapi kita tidak mampu mempertahankannya. Dunia ini fana. Aduh. Ibu-ibu masih terkena dulu waktu masih SMA, Pak, waktu mau tujuan dalam balik, kaca alangan, kaca bati, rambut hitam, yuk, ibu-ibu rambut hitam bergelombang mulai, yuk, kini lebaran suan-suannya mulai memutih, bahkan kadang-kadang lalu banyak menang putih dari hitam. Lah kembali dari dunia hitam menuju ke dunia putih, ya kan? Ajo-ajo nan mampu atau berusaha tetap membuatnya hitam, ya pakai lembek lah, pakai gitu. Tapi pada hakikatnya kan lain hitam, ala putih. Awak sudah mengincu di diri awak sendiri kan? Dan sebenarnya kan putih, tapi awak hitam kan itu sebenarnya. Namun terkadang dulu orang kayak gitu, mau pernah masuk dulu waktu di Jakarta, almarhum Insinyur Azwar Anas, bekas gubernur kita dulu. Itu yang selanjutnya kayak gitu. Kalau habis 90 punya hitam juga begitu. Kamu heran Pak, bisa hitam juga bagi Pak Azwar Anas, mantan Menteri Perhubungan dulu kan, gubernur Sumatera. Terbuka rasionya di Pasar Ibn Sumit. Pasar Ibn Sumit itu kori internasional, anak kesayangan beliau dulu waktu jadi gubernur.
Terbuka rasio kecil pasar yang muslimin rambut apa pokoknya masih hitam itu ada ube itu ya ube sakit yang mahal. Ini pakai ube. Tapi pada hakikatnya kita tidak bisa mempertahankan itu. Ya, sebab dunia ini mana? Pak, lain karena dulu waktu aku 7 balik, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Badan gue ini baru, tenaga masih santir. Ambo waktu 7 balik itu tahu dia waktu masih sekolah di Padang Panjang, di Talayan Padang Panjang, pergi mendaki Gunung Singgala. Tahu tuh? Berangkat kami dari Pantai Sike, dari Pemancar TV itu ke Puncak Dewi atau Telaga Dewi gitu itu. Berangkat jam 2 malam sampai di Aceh jam 4 atau setengah 5. Soal subuh di Aceh santiam dinginnya. Ada telaga di Aceh, Telaga Dewi. Lumayan gagal. Airnya santiam dinginnya. Dia mungkin sangat dingin, udah ada ikan di situ dong. Nah ini ikan, tahu ikan. Ranginya terus sudah gitu. Dingin. Itu sampai umur 7 balik 8 balik. Kalau kini le tahu Pak, dia aja orang mau pegat itu. Betul. Bang tu dah tahu, tenaga tu tak sama dulu. Bang tak bisa orang pertahankan tenaga tu. Tenaga awak. Ini ada di dalam diri awak, tapi tidak terpertahankan di awak. Dunia ini itu ada di dalam diri, Pak. Mohon maaf. Itu ada di dalam diri, bawaan awak. Kan bawaan. Apa yang nanti kemudian seperti pangkat, harta dan jabatan itu kan kemudian dibuat. Dan disangku abadi itu, Pak. Pangkat tertinggi itu kan pensiun. Umur tertua itu kan almarhum. Nah, jangan lagi dari itu dong. SN 1, SN 2, iyo satu saat akan hilang. Tidak ada yang abadi. Kita kok satu saat akan menjadi mantan. Terakhir nanti mantan manusia. Ya kan? Mantan kepala itu kan mantan. Tidak ada yang abadi. Itulah dunia ini fana. Jadi jangan menganggap dunia ini abadi dan kekal. Ketika kita beranggapan dunia ini kekal dan abadi, di saat itulah kita tertipu, menjadi manusia yang tertipu. Itu yang pertama, rangkuman hidup yang pertama. Rangkuman hidup yang kedua. Rangkuman hidup yang kedua kata Allah, wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah dan kami kata Allah pasti akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar? Ganjarannya pahala. Dan pahala itu lebih besar, lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang sabar, ya sabar dalam menjalani hidup kok. Ibaratnya nanti nyodapean tak sekedar gaji. Kalau gaji sesuai dengan rajo, tapi di samping gaji nyodape bonus. Nah, bonus kadang-kadang lebih besar dari gaji. Loh, itu pertanyaannya bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sebabnya Allah menghargai dan memberikan apresiasi yang sedemikian besar, yang sedemikian hebat kepada orang-orang yang sabar? Kan itu kan? Kok begitu mana penghargaan Allah kepada orang yang sabar? Jawabnya Pak, karena hanya orang-orang yang sabarlah yang bisa, yang akan lolos dari berbagai cobaan dan ujian hidup di dunia. Tanpa kesabaran tidak bisa. Maka
berangkat dari firman Allah itu, rangkuman hidup yang kedua adalah dunia ini ujian. Yuk, Pak, dunia ini ujian. Dah lo, kita nanda diuji dalam hidup Pak. Dah lo, Pak, akan donyo bahasa dunia ujian. Akan donyo, Pak, Bu, ibu akan donyo bahasa dunia adalah ujian. Tandonyo bapak dan ibu bahwa dunia ini adalah ujian. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Ya Bu, nah kita tidak punya masalah. Sadonya kita punya masalah. Kalau kecil masalah lawanan balik, kecil orang, kecil ini masalah ini balik. Sadonya kita punya masalah. Jadi sangko orang tanam-tanam tidak punya masalah. Kadang-kadang tanam-tanam maju kan datang tua ya. Punya masalah sadonya. Awas anda tahunya. Siapa tidak punya masalah? Makin tinggi jabatan, makin tinggi pakai, makin banyak masalah. Jadi sanggup Pak Jokowi itu tanam panjang ini Pak. Contoh ya, masalah banyak. Makin dekat tahun 2024 makin banyak masalah. Yo, di Pulau banyak kok, heboh macam-macam. Itu masalah. Masalah itu pasti akan datang kepada setiap orang. Tidak bisa. Dan kita tidak bisa lari dari masalah. Lari dari masalah akan ketemu dengan masalah lain. Begitu terus. Bapak dan Ibu, masalah itu adunan langsung ke diri awak itu. Aduh, seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub langsung masalah yang dialami Nabi Ayub. Tapi penyakit ya Bu, penyakit kulit, nanda sehat-sehat. Lah berbagai macam ubek dan dipakai, ndak jo. Akhirnya mungkin anak besar dia di sikap yang boleh. Di Indonesia, di dunia mungkin entah lagi besar tidak. Ada orang nang dia penyakit kulit diusir dari kampung. Ndak semua dia Pak. Nabi Ayub dia penyakit kulit diusir dari kampungnya oleh kaumnya. Dia tapi menular. Coba yang dia mungkin tidak sampai Baitul Mana. Kalau sudah diusir dari kampung, lah selesai masalah. Alun istri nan selama menyayanginya justru durhaka kayaknya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Coba yang itu Nabi Pak. Nabi itu Rasul. Lain dapat ujian. Awal Nabi indah, Rasul indah, ingin lapar dari ujian. Coba. Siapa nama? Memangnya ada orang dalam? Tidak bisa jadi orang dalam. Ya. Ujian itu macam-macam. Ada langsung ke diri, ada melalui pasangan diri awak. Suami diuji melalui istrinya, istri diuji melalui suaminya. Ada. Tidak lalu kapak melalui istrinya. Dulu tekanan dia apa-apa. Ada namanya Jenderal Polisi Hugeng. Itu jenderal paling jujur, bekas Kapolri. Jadi dulu Gus Dur pernah ditanya, siapa polisi yang jujur? Mohon maaf kalau ada polisi. Yang jujur polisi itu di dunia apa kayak Gus Dur saja. Siapa yang pertama? Hugeng, jenderal polisi Kapolri yang terkenal. Dan kedua polisi hidup. Kece Gus Dur. Sebab Hugeng luar biasa Pak. Waktu jadi di Kapolri bermacam-macam ya, upaya untuk menyogok mabuk tidak lalu. Itu memang terkenal polisi paling jujur juga. Ya. Jadi waktu Hugeng ditugaskan di Medan, maklumlah permainan Medan. Alun sedih Bu. Hugeng di rumahnya
Latibu cukong-cukong. Dia menawarkan rumah, dia menawarkan untuk macam-macam, tapi tidak ada yang lolos. Akhirnya mereka datang melalui istrinya, betul. Tapi alhamdulillah tidak lolos. Sebab orang tahu Pak, manusia jual laki-laki kan ujiannya macam-macam. Kalau laki-laki biasanya ujiannya bukan. Ujian yang terberat bagi laki-laki bukan. Wanita. Ya. Kalau manusia ujian yang paling baik apa? Harta. Makanya ada ungkapan Jamila Muda, Bapak, ada ungkapan yang terkenal. Laki-laki diuji ketika wanita tidak pakai apa-apa. Wanita diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Ya Pak. Laki-laki diuji ketika wanita tidak pakai apa-apa. Wanita diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Maka penyebab perceraian itu dua. Seks, ekonomi. Dua. Perselingkuhan, seks, ekonomi. Dua. Patangan heboh. Sesudah lebaran, Pak. Kan heboh. Terjadi lonjakan kasus perceraian di Papua. Ya, sebelum lebaran 60, sesudah lebaran 100, jadi naik 20%. Ya Bu, ada demo Bu, karena apa? Penyebabnya apa Bu? Reuni. Ya kan? Kamu kurang setuju kalau penyebabnya reuni. Sebab udah uni-uni senang salah dong. Udah salah dong. Jadi reuni dan reuda Bu. Nggak cukup reuni saja, reuda ada itu. Masa reuni saja? Dan ujung-ujungnya itu tanya apa sebabnya? Makanya reuni disalahkan. Dan ternyata karena adanya reuni terbongkar. Ternyata banyak cinta lama yang tidak clear. Bersemi kembali, dia tidak clear cinta. Ya ujung-ujungnya itu tadi seks dan ekonomi. Dua tuh yo, paling tinggi ranking penyebab perceraian itu dua. Kalau tidak seks, ekonomi itu. Nah, ujung-ujungnya orang ketiga. Ya orang ketiga itu bisa masukkan ke dua faktor itu. Kalau dua faktor itu terselesaikan, mau orang ketiga mau orang keempat tidak ada masalah ya. Tapi dari dua faktor tadi, nah itu ujian. Ujian, masing-masing itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Aku udah bicara sampai 9 ya. Kemudian rangkuman yang ketiga. Yuk. Rangkuman yang ketiga, rangkuman hidup yang ketiga. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan. Pak, harus kita ingat kalau persoalan amal soleh itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Sama. Catatannya hanya satu. Aku yang penting amal soleh yang dilakukannya itu didasari oleh iman. Wa huwa mu'minun. Dasarnya iman. Kalau amal soleh yang dilakukan itu dasarnya iman, bagaimana? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, kami pasti akan menganugerahkan
kepadanya kehidupan yang baik. Jadi amal soleh itu ganjarannya dari Allah kehidupan yang baik, ya. Maka berangkat dari potongan firman Allah ini, rangkuman hidup di dunia yang ketiga adalah dunia ini tempat beramal. Ya, dunia ini tempat beramal. Jadi selagi kita masih mampu, selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan untuk beramal. Manfaatkan. Amal soleh itu termasuk amal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menjadi pegawai, mari kita menjadi pegawai yang baik. Itu amal. Amal soleh. ASN yang baik. Aku ASN juga. Jadi kita sama-sama ASN. Ini memang tidak bisa dipungkiri, banyak sekali penilaian negatif yang disematkan orang kepada ASN itu. Ini macam-macam Pak. Ada istilah juga kudis, kurang disiplin. ASN begini kudis, aduh kurang disiplin. Ada orang ujian, apa namanya, ASN kok karena penyakit kurang, atau kurang rapi, macam-macam. Tapi kamu mencari dan kami merasakan dibanding dulu sebenarnya lah jauh perkembangan disiplin dan kinerja ASN itu lah jauh dibanding dulu, jauh. Kalau kami kini di UIN Bukit Tinggi itu sudah sangat jauh. Kalau kini tidak bisa ya, baik dosen mau pegawai kini satunya masukkan tua. Kalau dulu kalau dosen itu lama dulu, pas jam ngajar itu tidak bisa deh. Tapi mudah-mudahan ya itu juga diiringi dengan peningkatan pendapatan. Syukur gitu, ya. Syukur gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dunia ini adalah tempat beramal. Manfaatkan selagi kita masih diberi waktu. Sebab mohon maaf Bapak dan Ibu, akan datang masanya ketika kita mau beramal tapi waktunya sudah tidak ada lagi. Kesempatannya sudah hilang. Tidak tahu deh. Ya, itu masalahnya. Jadi selagi ada waktu manfaatkan. Ya, manfaatkan. Ya, sebab kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya, sampai kapan kita diberi waktu. Nah, kita tahu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Bapak dan Ibu, jangan sampai terjadi seperti cerita dari sejuta umat. Almarhum saya kalau bercerita ada seorang pejabat di masa Orde Baru. Beliau pejabat yang tidak saja pejabat tapi juga pengusaha besar. Hartonya kalau tidak akan triliunan, ratusan miliar. Dima kecil loh. Anaknya tujuhnya jadi pengusaha sukses, jadi orang besar, jadi orang berhasil. Umurnya waktu itu apa pejabat kok telah melewati 70 tahun.
Satu waktu, ikut cerita Pak Zain, satu waktu datanglah wartawan ke rumah sang pejabat tadi. Setelah tiba di rumah, terjadilah dialog antara pejabat tadi dengan wartawan itu. Lucu, ya, kalau itu dana dialog juga. Ada si wartawan kapal, Pak, lebaran mau Pak ini. Umum iya mau berat. Ayo apa? Sambil bergarah jawab aku jawab. Kalau umum kau kanyo jawab aku umumnya baru 7 tahun. 7 tahun. Sambil menahan kesal, mungkin agak kesal wartawan tersebut ditanggapi pertanyaannya dengan tidak serius kan. Kalau harta kekayaan apa? Berapanya? Kalau harta dep ini ya antara 10 sampai 20 juta. Mungkin kesal wartawan. Padahal ini orang kaya kok. Kalau anak apa baru enggak? Anak-anak dia surang. Tidak tahan wartawan kok di pengolahan dia Pak Web. Apa serius Pak? Apa siapa tidak kenal Bapak di Indonesia? Apa malah punya biografi? Kurang kenal Bapak. Harta kekayaan apa? Kurang tahu. Kalau tidak akan triliunan ratusan miliar. Anak apa juga kurang tahu. Jadi pengusaha sukses ini, betul murah banyak. Dan umur apa? Mungkin udah lebih 70 itu tahun tadi. Jawab Pak Kau yang menarik bu. Jawaban Pak Kau yang menarik. Jadi di wartawan kok umurnya sepangki juga anaknya nyoba anak pernah. Kalau engkau katakan umurku sudah lebih dari 70 tahun, itu benar, tidak salah. Tapi rasul-rasulnya dari umur 70 tahun, baru 7 tahun aku gunakan untuk Allah. Baru 7 tahun gua mau pandai sujud baru 7 tahun gua mau pandai menghadap ibadah. Aku mau jawab umur 7 tahun. Begitu pula ketika engkau mengatakan anak banyak, betul 7 orang, satunya tamatan luar negeri, kuliahnya di luar negeri, dan kini menjadi pengusaha sukses. Betul, tidak ada salah. Tapi mohon maaf, ini rasul-rasulnya dari 7 orang anak tadi, hanya seorang yang bisa mendapatkan anak itu orang. Sudah, yang lain tidak mau tahu. Itu menjawab surang dengan bisa dialog. Nama mau tahu yang ada dan bisa mengharapkan kami dia. Begitu pula ketika engkau mengatakan harta kekayaanku ratusan miliar, tidak salah. Tapi mohon maaf, memang usaha dari ini. Rasul-rasulnya baru dari 10 sampai 20 juta saja ini. Nah, aku sumbangkan kepada tapi syukur jolai di penghujung hidupnya timbul penyesalan itu. Ya kan? Kalau le masih ada jodoh untuk menyesal dan memperbaiki diri. Nah, pandang balik kan tidak ada le orang itu. Ya kan? Tapi orang di saat itu timbul. Akhirnya anak disebutkan bahwa dalam surat sajadah Rasul jadinya penyesalan orang-orang yang dulu tidak percaya kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farjilna na'mal shalihan. Ayo Tuhan, kini yo baru kami cari. Kalau kami cari mana? Kalau kami dengar yo nampak begini. Dulu kami tidak percaya. Kalau bisa ya Tuhan,
balik kami ke dunia supaya kami melakukan amal soleh. 3 rangkuman hidup. Dunia ini fana, dunia ini ujian, dan dunia ini tempat beramal. Mudah-mudahan bermanfaat kepada ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.